Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalam ala rasulillah. Alhamdulillah Bapak Ibu semua yang dicintai Allah, yang dirahmati Allah. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah karena Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman, Islam. Allah masih memberikan kita taufik hidayahnya kepada kita dan kemudian kita berkumpul di sini. Allah masih memberikan kepada kita kesehatan. Allah masih memberikan kepada kita saudara-saudara yang solih, solihah, yang semoga perjumpaan ini tidak hanya di dunia, tapi kemudian kita juga besok bisa saling mencari dan berkumpul di jannahnya. Amin Allah. Salam dan salam bagi junjungan kita, uswatun hasanah kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang lewat beliaulah kemudian Islam ini sampai ke kita dan membawa perbaikan peradaban seluruh umat manusia. Bahkan meskipun kaum itu tidak mengakui, gitu kan, tapi kemudian kemajuan peradaban hari ini sumbernya adalah dari ajaran yang sudah Nabi Muhammad bawa, yaitu ajaran Islam. Alhamdulillah. Ini saya sampai jam berapa? Sampai Isya. Tapi katanya pada yang bagi minyak, gitu kan? Jadi kita ya nanti kurangi sedikit jam 7, ya nanti kode jam 7. Oke, alhamdulillah berjumpa kembali, gitu kan? Setelah sekian tahun tidak berjumpa, tapi semoga kemudian tidak mengurangi keberkahan di antara kita, dan kemudian apa yang sudah kemudian disampaikan bisa terus diamalkan, gitu kan? Seperti yang sudah lalu-lalu, katakanlah kita membahas tentang cara tidur, kita membahas tentang cara makan di kamar mandi dan seterusnya. Kita membahas tentang keseimbangan herba. Kalau musimnya dingin dikasih herba. Nah, yang seperti itu walaupun tidak lama kita tidak jumpa, tapi semoga tetap diamalkan, gitu nggih? Terkhusus ini saya nggak usah diarahkan, saya lagi anyep. Terkhusus kemudian kita akan membahas pada malam hari ini, temanya adalah masih seputar herba, yaitu cara kerja herba, gitu nggih? Temanya hari ini, kalau waktunya tidak cukup, mohon maaf, mungkin disambung di pertemuan yang berikutnya, insya Allah. Saya mau tanya sebelumnya, di sini yang sudah pernah minum herba, coba angkat tangan. Apapun herbanya, minimal panjenengan itu minum wedang uhuh jahe itu sudah herba. Bahkan nggak usah itu, panjenengan cuma makan nasi sayurnya kangkung itu pun herba. Mesti ada bawang putihnya, ya kan? Mesti ada garamnya, itu semua herba. Nah, tapi ketika kita berbicara herba di sini, bukan hanya sekedar makanan, tapi kita berbicara herba di sini tujuannya adalah untuk pengobatan. Pembahasan kali ini loh ya, bukan cuma kenyang, tapi ada manfaatnya, halalan thayyiban, ada manfaatnya di sana. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kita minum herba? Nah, kita minum herba menjadi salah satu ikhtiar, maka ikhtiar kita. Nah, ketika kita konsumsi herba, hukumnya apa? Hukumnya apa? Kita konsumsi herba mubah. Mubah saja, nggak minum juga nggak apa-apa. Tapi ketika kemudian kita niatkan konsumsi herba untuk mencari ikhtiar yang halal, nah maka nilainya pun naik. Bisa dipahami ya? Kemudian ditambah ketika yang kita konsumsi ini berlandaskan dengan wahyu atau kemudian hadis Nabi, maka nilainya pun bertambah. Tapi hukum asal ketika kita berobat adalah mubah, boleh-boleh saja, gitu ya. Nah, ketika kita konsumsi herba, biasanya rata-rata orang konsumsi herba itu untuk pengobatan yang kita bahas ini, gitu kan. Nah, sebelum kita membahas tentang pengobatan, berarti kita mengobati, berarti orang itu sedang sakit. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu semua.
Allah sudah menginstal di dalam tubuh kita, menginstal sebuah konsep, sebuah cara, kemampuan agar kita sebenarnya bisa memperbaiki diri kita sendiri. Nama mekanisme ini adalah self healing. Apa? Self healing. Artinya apa? Tubuh kita sebenarnya bisa mengobati dirinya sendiri, memperbaiki dirinya sendiri. Nah, buktinya apa? Panjenengan semua dulu pernah anak-anak buatan? Pernah ya? Pelayon seharian dari pagi sampai malam sampai kesel banget, tidur. Besok bangun seger. Sekarang tak tantang pelayon dari pagi sampai malam tidur, bangun tidur pegel. Kok berbeda? Gitu ya. Nah, ini menarik yang akan kita bahas. Nah, kok bisa beda? Yang kita makan mungkin masih sama, gitu kan? Faktor U. Nah, ada apa di balik faktor U ini? Nah, di dalam tubuh kita ini apa yang berkurang ketika usia ini bertambah? Gitu kan? Nah, maka kemudian mekanisme tubuh mengobati dirinya sendiri ini nanti luas. Bahkan kanker tumor, imunitas kita itu bisa memakan sel kanker dan tumor. Ini menarik. Imunitas kita, kalau ada sel kanker tumor, imunitas kita tuh bisa makan, bisa menghabisi sel kanker tumor ini. Harusnya apa? Kalau tumbuh satu, sel imunitas bergerak, sel darah putih, ada T-sel dan macam-macam bergerak, kemudian menghabisi. Harusnya apa? Tidak akan pernah muncul kanker dan tumor. Nah, tapi kenapa kok ada orang yang muncul kanker dan tumor? Berarti imunitasnya tidak bekerja. Bisa dipahami ya? Sebenarnya kita sudah punya mekanisme self healing. Nah, contoh lagi self healing yang lain misalnya. Ada tidak? Siapa yang pernah patah tulang? Patah tulang. Patah hati? Ya, itu beda. Patah tulang misalnya. Ada tidak dokter yang bisa menyambung tulang? Nggak bisa. Dokter itu hanya mendekatkan tulang yang terpisah dan kemudian memastikan tulang ini tidak bergerak kembali dengan cara dipet. Tapi yang membuat tulang itu kembali berikatan kembali itu adalah Allah lewat mekanisme self healing tadi. Bisa dipahami? Luka, gitu kan? Yang membuat, kalau misalnya katakanlah sekalipun lukanya harus dijahit, tapi yang membuat kemudian luka itu bisa kembali merapat adalah mekanisme self healing. Nah, bagaimana kemudian mekanisme ini berjalan? Gitu kan? Ada urutannya. Ini bulan apa? Syakban. Bulan depan Ramadan. Bulan depan ada urut-urutannya, tidak lompat. Allah menciptakan segala sesuatu ada polanya. Ya kan? Ada polanya. Orang polanya ya, itu kita. Ini ada polanya, ada keteraturannya. Bagaimana kemudian sampai orang itu sembuh? Nah, kita bahas dulu sekarang. Berapa menit lagi? Ini saya udah ngebut, tidak apa-apa ya? Masih lama ya? Oke, kita bahas dulu. Dimulai dari penyakit. Menurut panjenengan, kalau disebutkan kata penyakit, itu artinya apa? Ya, sakit gitu kan? Penyakit adalah apa ya? Fungsi. Kuncinya satu. Fungsi apa? Organ. Ada 3. Menurunnya atau terganggunya atau berkurangnya atau bahkan gagalnya fungsi organ. Bisa organnya satu atau organnya banyak. Contoh misalnya fungsi jantung untuk apa? Memompa darah. Tapi begitu jantungnya mampet, tidak jadi berfungsi, kemudian meninggoy, kata anak zaman sekarang, gitu kan? Nah, fungsi otak untuk apa? Berpikir, menyimpan memori, untuk menggerakkan motorik. Begitu fungsi otak berkurang, maka menjadi
pikun, Alzheimer, gitu kan, apalagi stroke, tidak bisa bergerak, memorinya hilang dan seterusnya. Jadi penyakit itu apa? Berkurangnya atau hilangnya atau terganggunya fungsi penyakit. Lambung untuk apa? Mencerna. Begitu kena mah tidak bisa apalagi contohnya paru-paru untuk apa? Bernafas. Begitu kena COVID lendirnya banyak, maka menjadi terganggu fungsi. Ada kerusakan di organ tersebut. Contoh lagi misalnya ginjal, fungsinya itu apa? Menyaring darah. Begitu ada kerusakan yang tidak pernah diperbaiki, maka yang terjadi fungsinya bisa dipahami ya. Contoh lagi pankreas. Untuk apa pankreas? Mengeluarkan insulin untuk mengatur gula darah. Kalau pankreasnya mengalami kerusakan dan fungsinya terganggu, akhirnya muncul dia. Bisa dipahami sampai sini? Nah tadi Bapak misalnya dengkul, nah ini fungsinya untuk apa? Beraktivitas. Begitu minyaknya habis, nah ya kan, maka fungsinya terganggu. Bisa dipahami? Maka tujuan dari pengobatan itu apa? Nah, tujuan puncak dari pengobatan sebenarnya adalah mengembalikan fungsi organ. Piye carane organnya yang rusak, yang gagal fungsinya atau fungsinya berkurang, dikembalikan fungsinya. Nah, kalau misalnya organ itu rusak, berarti harus diperbaiki. Nah, maka mekanisme self healing ini mekanisme memperbaiki. Misal contoh, ada rumah, kemudian temboknya jebol, brul. Fungsi tembok apa? Fungsi tembok apa? Membatas. Apalagi? Pelindung dari udara dinginnya malam, gitu ya. Dinginnya malam. Begitu temboknya rusak, fungsinya pun terganggu, rusak, hilang. Bisa dipahami ya? Nah, berarti yang harus kita lakukan apa? Untuk tembok tadi memperbaiki. Kalau memperbaiki butuh apa? Butuh apa? Material sama tukang. Gak mungkin material obat dewe. Semen, batu bata, pasir, rica, macam-macam. Ayo gerak. Gak bisa. Butuh. Pertanyaannya, kalau tubuh kita, gitu kan? Tubuh kita ini sakit itu apa? Fungsinya turun. Berarti tujuan utama dari pengobatan adalah refungsi. Tujuan puncaknya adalah mengembalikan fungsi. Maka untuk mengembalikan fungsi butuh regenerasi. Kalau bangunan, rumah, renovasi. Tapi kalau manusia namanya adalah regenerasi. Kalau tadi renovasi yang dibutuhkan dua, material, tukang. Lah kalau manusia, materialnya apa, tukangnya apa? Nah, mulai mikir. Nanti di sini akan terjawab kenapa penyakit pada anak-anak kok cepat sembuh. Kenapa di orang tua penyakit kok lama? Jangan cuma penyakit, guys. Cuma luka itu loh, luka di anak-anak lebih cepat kering. Betul apa betul? Di usia sudah, kok garing-garing ya? Betul apa betul? Nah di sini jawabannya di sini. Kenapa di anak-anak kalau sakit cepat sembuh, kalau di orang yang sudah mulai kepala 4, 5, apalagi 6, 7, 8 semakin lama sembuhnya. Ini secara fisik ya, secara fisik. Kalau secara hakikat tetap Allah yang menyembuhkan. Tapi secara fisik kita bisa mencerna di sana bahwa
untuk meregenerasi butuh dua, apa? Material dan tukang. Materialnya apa untuk tubuh kita? Manusia itu terbuat dari apa? Saripati, tanah dicampur air, Allah tiupkan ruh dan seterusnya. Nah, berarti ada kandungan tanah yang kita makan. Yang kita makan itu sebenarnya apa tuh? Yo, kandungan tanah sebenarnya. Yang diserap tumbuhan gitu kan? Artinya apa? Kita untuk kita untuk material butuh nutrisi. Gitu deh, kita butuh nutrisi. Nutrisi otak dengan nutrisi lambung sama atau beda? Nutrisi mata dengan nutrisi hidung sama atau beda? Dengan nutrisi untuk paru-paru berbeda. Maka inilah pentingnya ilmu hirba. Kita belajar dari biologi. Cuma tidak hari ini, ya. Nah, sudah cukup, gitu ya, untuk hari ini. Ini baru pembukaan. Sudah jam berapa? Hah? Oke ya. Kita insya Allah akan lanjut di pertemuan berikutnya. Gitu ya, karena hari ini kita akan ada pembagiannya. Karena fenomenanya cukup aneh. Ketika COVID yang pertama, yang langka apa? Masker. COVID yang kedua, oksigen. COVID yang ketiga, minyak goreng. Ternyata minyaknya untuk goreng wayang, gitu ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah nanti akan kita sambung pembahasan ini, walaupun baru bikin penasaran ya. Ya semoga nanti di kesempatan berikutnya Allah berikan itu. Oke, saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.